Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda Irna, Bunda Eva, Bunda Nana. Pagi ini kita akan membahas tentang otak manusia dan cara menjaga kesehatan otak. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang otak. Apa itu otak dan fungsi otak itu seperti apa? Otak adalah pusat susunan saraf manusia sebagai kendali dalam kehidupan untuk merespons segala rangsangan dari luar. Nah, apakah fungsi umum otak itu? Otak mempunyai fungsi berbagai macam yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Antara lain, yang pertama sebagai alat sensor terhadap perasaan seperti tekanan, tertekan, menghasilkan rasa sakit dan merespons sentuhan. Yang kedua, sebagai pusat regulasi untuk bergerak atau beraktivitas. Yang ketiga, sebagai pusat masuknya berbagai informasi visual yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk penglihatan yang sama dengan aslinya. Yang keempat, sebagai alat penerjemah verbal sehingga seseorang dapat mendengar, dapat memahami bahasa dalam bentuk suara, serta dapat memahami dan memaknai informasi. Yang kelima, mengontrol fungsi otomatis otak seperti mengatur sirkulasi peredaran darah, mengatur detak jantung, mengatur sistem pencernaan, serta mengatur pernafasan. Otak juga berfungsi sebagai penjaga tubuh ketika tertidur dan berjaga. Nah, anak bunda, ternyata otak mempunyai banyak fungsi ya yang sangat besar di dalam tubuh kita ini. Nah, selanjutnya penjelasannya akan disambung oleh Bunda Eva Fitriani. Terima kasih. Baiklah anak bunda, selanjutnya kita akan mengenali tentang otak kiri dan otak kanan. Yang pertama yaitu karakteristik dari otak kiri. Nah, otak kiri ini adalah otak yang berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri. Otak kiri biasanya akan digunakan saat seseorang mempelajari keterampilan angka-angka. Saat seseorang belajar matematika, saat seseorang menganalisa suatu permasalahan, otak kiri juga digunakan saat seseorang menulis, berbicara, ataupun menggunakan logika. Serta otak kiri akan digunakan ketika seseorang itu melakukan suatu pertimbangan terhadap suatu hal. Otak kiri ini sering disebut dengan otak yang kritis. Selanjutnya yaitu karakteristik dari otak kanan. Otak kanan biasanya berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian sebelah kanan. Nah, otak kanan akan berperan apabila seseorang mempelajari musik, seni, berimajinasi, berintuisi, dan berkreativitas. Otak kanan juga digunakan ketika seseorang itu sedang emosi. Otak kanan ini disebut juga dengan otak yang kreatif. Pertanyaannya, manakah yang lebih penting? Otak kiri kah atau otak kanan? Nah, jawabannya yaitu otak kanan dan otak kiri ini sama-sama penting. Tetapi di antara otak kiri dan otak kanan digunakan secara seimbang. Mengapa demikian? Karena segala kreativitas yang dihasilkan dari pemikiran otak kanan itu perlu ditindaklanjuti dengan pemikiran kritis dari otak kiri. Nah, anak-anak bunda, karena otak itu sangat penting fungsinya bagi manusia, maka kita perlu mengetahui cara menjaga
kesehatan otak, yaitu ada 4 poin cara menjaga kesehatan otak. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan otak, kita harus mencukupi nutrisi otak, lindungi otak dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas dengan makanan-makanan yang mengandung antioksidan seperti sayur, buah, kacang-kacangan, dan ikan. Poin yang kedua yaitu jauhi asap rokok. Jangan biarkan asap merusak otak kita. Poin yang ketiga, berolahraga yang dengan teratur agar dapat memperbaiki kinerja pembuluh darah kecil dalam mengantarkan darah yang kaya akan oksigen menuju otak. Poin yang keempat, istirahat dan tidur dengan cukup. Apabila anak bunda memiliki kebiasaan bergadang tidur di tengah malam, maka sebaiknya kebiasaan tersebut harus ditinggalkan, karena untuk menjaga kesehatan otak, salah satunya adalah dengan beristirahat dan tidur dengan cukup. Anak-anak bunda, selain kita harus menjaga kesehatan otak kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa melatih otak kita agar dapat berkembang dengan baik. Nah, kebiasaan apa saja sih yang dapat melatih otak kita agar dapat berkembang dengan baik? Antara lain yaitu kita bisa melakukan permainan puzzle atau teka-teki silang atau beberapa permainan yang bisa digunakan untuk olahraga otak. Dan yang kedua, kegiatan lainnya yaitu seperti membaca atau menulis. Yang ketiga, yaitu bersosialisasi atau bersilaturahmi terhadap orang lain. Dengan begitu, kita terhindar dari stres, depresi yang bisa menjadi penyebab turunnya daya ingat. Yang keempat, yaitu mendengar musik. Dengan mendengar musik, kita akan memiliki sensitivitas terhadap seni. Salah satu caranya, cobalah untuk mendengar musik di pagi hari dengan tempo yang tenang. Cara melatih otak ini akan membuat kita lebih peka terhadap irama. Yang kelima atau yang terakhir. Nah, anak bunda, telah kita saksikan bersama tadi tentang otak beserta fungsinya Dan cara menjaga otak agar otak kita tetap sehat dan dapat berkembang dengan baik. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi